Haleluya saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Dan untuk itu kita akan belajar tentang firman Allah. Dari bahasan saya hari ini adalah pandemi dan Alkitab. Pandemi adalah kata yang begitu populer saat ini setelah merebaknya virus corona akhir tahun 2019. Pandemi adalah jenis wabah flu dengan dampak yang mengglobal. Mengukur skala pandemi harus melalui yang namanya epidemi. Epidemi adalah wabah berskala lokal, seperti yang terjadi di Wuhan, yang menyebar ke seluruh daratan Tiongkok. Skalanya masih bersifat lokal. Tetapi manakala wabah ini mendunia, mengglobal, maka disebutlah pandemi. Tetapi untuk menetapkan pandemi, haruslah sebuah lembaga yang namanya Badan Kesehatan Dunia atau kita kenal dengan WHO dengan skala yang terukur. Yaitu apabila tingkat kematian dari wabah itu telah mencapai lebih dari 12%. Tetapi ketika WHO menetapkan virus corona pandemik, tingkat kematian di seluruh dunia baru mencapai angka 3%. Dalam pengamatan saya, mungkin penetapan pandemik oleh WHO tidak sekedar melihat angka kematian, tetapi dampak ekonomi dunia yang memburuk dan dampak psikologis, di mana ketakutan telah melanda dunia, bahkan negara yang belum terdampak virus tersebut, masyarakatnya sudah begitu takut. Saudaraku, itulah yang disebut dengan pandemi. Tapi bagaimana kata Alkitab tentang pandemi itu sendiri? Ada nubuatan dalam Alkitab, secara khusus dalam Wahyu, yang menyebut 3 angka 7, yaitu 7 pertama, yaitu pembukaan 7 meterai, 7 kedua adalah peniupan 7 sangkakala, dan 7 ketiga adalah pencurahan 7 cawan murka Allah. Kita mulai dengan 7 meterai yang saya tidak membahas keseluruhannya, tapi secara khusus hanya membahas tentang meterai keempat. Kata meterai artinya sesuatu yang disegel, atau meterai artinya segel. Tapi apabila segel itu dibuka, akan menyingkap isinya. Artinya, pembukaan 7 meterai menyingkap tentang rahasia berbagai peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Pada meterai keempat, Alkitab menyingkap tentang sebuah rahasia yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mari kita membaca Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 berkata begini. Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Meterai keempat ini berbicara tentang kematian, ketakutan, dan sampar yang diakibatkan dari virus-virus binatang buas, kata firman Allah. Maka meterai keempat ini berbicara tentang pandemi. Kenapa? Kalau WHO memiliki skala yang terukur untuk penetapan pandemik, haruslah berdampak 12% kematian dari wabah itu sendiri. Artinya baru berdampak pada 1/8 kasus yang mengglobal. Tetapi ternyata pandemik menurut Alkitab dalam meterai yang keempat ini adalah dia berdampak pada 1/4 dunia. Artinya ada eskalasi yang lebih besar yang meningkat. Kalau pada status WHO hanya 1/8 dunia yang berdampak pada wabah itu. Tapi pandemik menurut Alkitab dia berdampak pada 1/4 dunia. Selanjutnya, Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 13.
Tapi secara khusus saya hanya ingin membaca ayat yang ke-8. Ini berbicara tentang peniupan 7 sangkakala. Mari kita membaca ayat yang ke-8 dari Wahyu pasal 8. Berkata begini, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ayat ini berbicara sekali lagi tentang peniupan sangkakala, dan ini bicara tentang sangkakala kedua. Ada sesuatu yang seperti gunung besar dicampakkan ke dalam laut, maka laut menjadi darah, dan dampaknya matilah sepertiga makhluk hidup dalam laut, dan sepertiga dari aktivitas perkapalan, kata firman Allah, binasa. Artinya saya boleh mengatakan ini sesuatu yang dicampakkan ke laut. Saya boleh katakan itu adalah sebuah wabah, sehingga menghasilkan laut menjadi darah. Saudaraku, pada peniupan sangkakala kedua ini, kita dapat menyebut sebagai sebuah peristiwa pandemik. Karena apa? Karena ini membawa wabah di dalam laut, dan Alkitab berkata sepertiga dari makhluk hidup di laut binasa. Bahkan aktivitas perkapalan sepertiganya akan terganggu oleh peristiwa itu. Dengan demikian, pada peniupan sangkakala, eskalasi dari skala yang kita pakai ternyata telah terjadi peningkatan dari meterai seperempat dunia. Tetapi ketika kita bicara tentang sangkakala, terjadi peningkatan sepertiga dunia. Selanjutnya, Wahyu pasal 16 berbicara tentang ketujuh cawan murka Allah yang ditumpahkan Allah sebagai penghukuman terhadap dunia. Secara khusus, pada cawan yang pertama adalah berbicara tentang bisul atau kanker yang terjadi pada dunia, pada peristiwa itu sendiri. Apa penyebab dari bisul dan kanker atau kanker itu sendiri? Ternyata itu akibat dari sebuah alat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang pada akhirnya menghasilkan virus. Sekali lagi, ada sebuah alat elektronik atau digital yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akhirnya berdampak pada menjadi virus, dan dia menghasilkan yang namanya bisul atau kanker. Peristiwa itu dijelaskan dalam Alkitab akan terjadi pada pemerintahan antikris, di mana seluruh orang yang masih hidup pada waktu itu diwajibkan untuk menggunakan microchip yang di dalamnya ada angka digital 666. Kepada mereka semua yang telah menggunakan microchip dengan angka digital 66, kata firman Allah, pada akhirnya akan terkena dengan virus yang menghasilkan bisul dan kanker. Saya menyebut ini sebagai pandemik digital. Sekali lagi, saya menyebut ini sebagai pandemik digital. Kenapa? Ayat-ayat dalam Wahyu pasal 16 menjelaskan bahwa peristiwa itu, kalau dalam meterai, berdampak pada seperempat dunia. Kalau dalam peniupan sangkakala, berdampak pada sepertiga dunia. Tetapi kalau pada peristiwa pencurian cawan murka Allah, dia akan berdampak pada semua orang yang menggunakan digital tersebut atau microchip itu sendiri. Maka dengan demikian, karena telah berdampak pada semua orang, itu pun dapat disebut sebagai pandemik, yang saya sebut sebagai pandemik digital. Pada cawan yang kedua,
dari ayat 3 pada pasal 16. Firman Allah berkata, air akan menjadi darah. Sama dengan apa yang saya bahas pada meterai keempat tadi. Sangkakala kedua tadi. Air menjadi darah. Maka itu menurut saya diakibatkan oleh sebuah wabah yang membuat pada sangkakala kedua sepertiga makhluk laut binasa, tetapi pada cawan murka Allah, secara khusus cawan yang kedua, firman Allah berkata, seluruh makhluk hidup yang ada di laut binasa. Maka saya menyebut ini sebagai pandemik yang mencakup wabah yang menyeluruh dan berdampak pada seluruh dunia dengan skala yang luar biasa. Saudaraku, itulah pandemik menurut Alkitab yang memberi data yang begitu jelas bagi kita, dan itu sedang terjadi di akhir-akhir ini. Tetapi saudaraku, bagaimana dengan kekristenan? Apakah kehidupan kita diukur dengan skala-skala tertentu? Seperti Allah mengukur pandemik sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang sudah kita belajar tadi. Ternyata Allah tidak sekedar mengukur pandemik yang bersifat negatif yang terjadi pada dunia ini, tetapi ternyata juga Allah mengukur tingkat pertumbuhan rohani orang-orang yang percaya. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 ada sebuah pernyataan Paulus tentang tingkat kehidupan orang itu sendiri. Pada tingkat pertama, dia berbicara tentang psukikos, manusia duniawi. Manusia duniawi artinya hidup oleh seluruh keinginannya. Adalah orang-orang yang hidup dengan segala kedagingannya. Adalah orang-orang yang tidak peduli dengan nilai-nilai rohani, dengan hal-hal yang rohani. Dan pada klasifikasi kedua, Paulus berbicara tentang sarkinos. Sarkinos artinya manusia rohani bertabiat duniawi, atau kita sebut sebagai bayi rohani. Ada istilah dari orang Manado, tas sontong sadiki tapela basar. Artinya kesenggol sedikit, marahnya meledak-ledak, bencinya nggak henti-henti, cemburu, sakit hatinya nggak henti-henti. Padahal dia adalah orang yang percaya, yang masuk sebagai klasifikasi manusia rohani, tetapi bertabiat duniawi. Ini sering kita melihat ada pada kekristenan, pada tingkat yang digambarkan oleh Paulus. Dan pada tingkat yang ketiga, Alkitab berbicara tentang pneumatikos, artinya manusia rohani. Manusia rohani dalam skala yang terukur menurut Paulus adalah kedewasaan rohani. Sekali lagi, pneumatikos, skala yang terukur menurut Paulus adalah manusia rohani pada tingkat kedewasaan rohani. Bagaimana dengan pandangan Yesus? Kalau kita membaca perumpamaan tentang penabur dalam Matius 13, Markus pasal 4, Lukas pasal 8, Yesus berbicara tentang perumpamaan seorang penabur yang menabur benih di ladang. Itu adalah gambaran dari arti rohani, menabur firman yang ditabur di dalam hati setiap pendengarnya. Pada tingkat pertama, Yesus berbicara tentang benih yang ditabur di pinggir jalan atau pematang. Kalau kita mungkin pergi ke sawah atau ke ladang tempat orang menabur, maka ketika dia mengambil benih, melemparkannya ke ladang, ada sebagian benih yang jatuh di pematang itu sendiri. Itulah yang dimaksudkan Yesus, benih yang jatuh
di pinggir jalan. Ketika mereka mendengar firman Allah, datanglah burung-burung memakannya. Kitab Markus menjelaskan burung-burung itu adalah gambaran daripada iblis yang mengambil benih yang tertabur di pinggir jalan. Ini adalah klasifikasi orang Kristen yang kita kenal dengan istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau artinya kekristenan yang hanya menjadi pendengar saja, setelah itu dilupakan. Pada bagian yang kedua, Yesus berbicara tentang benih yang ditabur di tanah berbatu-batu. Artinya, kekristenan yang dangkal, yang tidak berakar, sehingga begitu mudah hanyut, terseret oleh arus dunia ini. Karena kebenaran yang ditaburkan di dalam dia hanyalah kebenaran yang tidak berakar kuat, sehingga begitu mudahnya dia hanyut, terseret oleh arus dunia ini. Dan pada bagian yang ketiga, Yesus berbicara tentang benih yang ditabur di semak duri. Ketika benih itu ditabur di semak duri, maka ketika dia tumbuh, karena dia disiangi oleh semak, sehingga dia tidak dapat langsung kena panas matahari, kelihatan dia bertumbuh begitu baik, begitu bagus, begitu subur. Tetapi manakala dia semakin besar melewati semak-semak itu, dia membutuhkan vitamin yang begitu banyak, tapi di sementara dia harus berebut makanan dengan semak-semak itu, maka pada akhirnya dia tidak cukup baik untuk bertumbuh karena tidak punya cukup vitamin untuk memperkuat tiangnya, memperkuat akarnya. Karena dia harus berebut dengan semak-semak itu sendiri. Ini berbicara tentang orang yang mendua hati, yang dihimpit oleh kekhawatiran dunia ini, kata firman Allah. Kehidupan rohaninya berjalan bersama-sama dengan keinginan-keinginan lahiriah, keinginan-keinginan dagingnya. Sehingga apa yang terjadi dari kehidupan orang ini, dia pada akhirnya, karena dia tidak cukup punya vitamin untuk bertumbuh secara maksimal, maka pada akhirnya ketika panas terik atau pencobaan datang, begitu mudahnya juga dia layu, atau berbicara tentang begitu mudahnya dia kecewa dan putus asa. Dan yang terakhir, yaitu skala yang terukur yang Yesus maksudkan adalah benih yang ditabur di tanah yang baik. Artinya mereka yang mendengar firman, menerima, menyimpan, dan akhirnya menghasilkan buah berlipat kali ganda. Artinya kebenaran firman yang dimiliki oleh orang yang membuka hati menjadi tanah yang baik, firman itu bukan untuk diperdebatkan, tapi firman itu adalah untuk dilakukan, dan di akhirnya menjadi berkat berlipat kali ganda. Sebagai kesimpulan, kalau kita bicara tentang pandemik, dampak yang dihasilkan adalah hal-hal yang bersifat wabah negatif. Tetapi orang-orang percaya yang dewasa, menurut Paulus, artinya yang telah ditaburi dengan firman Allah pada tanah yang baik, adalah orang-orang yang berdampak luas, dampak sebagai berkat, sebagai wujud dari pelipat gandaan itu sendiri. Terimalah firman Tuhan dengan segala lapang hatimu, dan saya percaya kita akan semakin eksis di tengah apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.